lagi, perkenalkan nama saya Nikita Iparniti Asi, NPM 18160086. Di sini saya akan membacakan materi yang saya pahami pada bab 1, 2, dan 3. Bab 1 tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa micro teaching adalah suatu metode untuk melatih calon guru agar lebih siap meningkatkan atau mengembangkan keterampilan dasar dalam mengajar secara sederhana dalam waktu terbatas, dalam mengajar yang memiliki tujuan tertentu ketika telah diterapkan kepada siswa. Adapun tujuan pembelajaran simulasi, yang pertama, dapat mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi empat standar kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kemudian yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru maupun para guru dalam hal mengajar, dalam hal keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Kemudian yang ketiga, untuk melatih keterampilan mengajar agar memperoleh kemampuan semaksimal mungkin sesuai tuntutan profesional sebagai seorang guru. Kemudian yang keempat, dapat memberikan kesempatan kepada calon guru maupun para guru untuk berlatih, mengoreksi, serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam keterampilan mengajarnya. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada calon guru maupun para guru untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangan sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Dalam pembelajaran micro teaching ini juga mempunyai manfaat yang merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran untuk mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, terutama yang berkaitan dengan keterampilan mengajarnya. Kemudian pihak-pihak yang merasakan manfaat dari pembelajaran simulasi atau micro teaching ini, yaitu manfaatnya bagi para mahasiswa atau calon guru, kemudian manfaat bagi para guru, dan manfaat bagi supervisor. Kemudian karakteristik pembelajaran micro teaching yaitu proses mengamati atau mengobservasi guru yang sedang mengajar di kelas untuk mengetahui bagaimana ketika awal pembelajaran, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran secara detail dan terperinci, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana keterampilan menjelaskan, menjalin komunikasi interaksi dengan siswa, bagaimana menggunakan keterampilan bertanya, membimbing kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik, dan menguatkan serta kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran micro teaching. Yang pertama, perhatian dan motivasi, yaitu di mana kegiatan pembelajaran yang harus membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Kemudian aktivitas, kegiatan aktif baik aktivitas pikiran, fisik, sosial maupun emosional selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian penguatan pembelajaran respon, pembelajaran ini memerlukan respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang ditunjukkan oleh siswa. Pemberian respon disertai penghargaan atau hukuman yang mendidik agar menjadi pemacu aktivitas dan semangat belajar siswa. Kemudian tantangan, dalam tantangan ini guru memberikan persoalan berupa tugas yang harus dipecahkan
dengan rumus-rumus tertentu sehingga siswa terbiasa untuk mengatasi dan memecahkan tantangan yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir, perbedaan individual. Setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran walaupun tidak bisa seutuhnya menyesuaikan dengan karakteristik setiap siswa, akan tetapi diusahakan agar kesamaan umum yang dimiliki siswa bisa terlayani melalui pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Kemudian pada bab 2 tentang metodologi pembelajaran. Menurut pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan yang pertama tematik terpadu, di mana pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Kemudian bagian kedua tentang pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, kemudian mengomunikasikan, di mana anaklah yang harus aktif melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut, bukan gurunya. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual atau keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kemudian berakhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Proses penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang memiliki yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. Pelaksanaan pembelajaran juga melaksanakan program remedial dan program pengayaan. Implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakannya dan memahami konsep penilaian autentik serta pelaksanaannya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian penerapan pembelajaran tematik ada 3, yaitu yang pertama pengaturan jadwal pembelajaran tematik, yang kedua pemanfaatan teknologi, informasi dan ekonomi dalam pembelajaran, yang terakhir tentang persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian teknik dan instrumen yang digunakan untuk menilai, yang pertama penilaian kompetensi sikap melalui cara observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik. Kemudian ada yang kedua tentang penilaian pengetahuan, di mana berupa tes tulis, lisan dan penugasan. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan dapat melalui penilaian kinerja seperti tes praktik, proyek dan penilaian portofolio. Kemudian pada bagian bab 3 yaitu tentang keterampilan dasar mengajar atau teaching skill, yang merupakan bentuk kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan
tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada 10 keterampilan yang perlu diketahui oleh para calon guru. Di antaranya yang pertama keterampilan membuka pelajaran, kemudian yang kedua keterampilan mengelola kelas, yang ketiga keterampilan menggunakan media atau alat dalam proses pembelajaran, yang keempat keterampilan dalam menjelaskan, yang kelima keterampilan bervariasi stimulus, yang keenam keterampilan bertanya, yang ketujuh keterampilan memberikan penguatan, yang kedelapan keterampilan membimbing diskusi kelompok, kemudian yang kesembilan ada keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan, kemudian yang terakhir keterampilan menutup pelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan yang saya pahami pada bab 1, 2, dan 3. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.